firman Tuhan. Oke. Tapi lebih semangat. Family Blessing siap mendengar firman Tuhan. Yes, yes, yes. Ayo teman-teman. Family Blessing. Siap mendengar firman Tuhan. Yes, yes, yes. Oke. Biar kita nggak ngantuk teman-teman. Mari. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 2. Langsung saya percepat aja. Oke. 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntun dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Oke. Tema hari ini saya mau mengambil sesuai dengan pamflet, itu bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Loh bang, kenapa tema hari bertanggung jawab dalam melayani Tuhan? Ya, karena gini ya. Kalau kita melayani Tuhan harus belajar bernamanya bertanggung jawab. Amin. Bukan melayani Tuhan cuma karena setia, tapi harus ada komitmen dan bertanggung jawab. Kalau kita melayani hanya setia doang, belum tentu dapat dipercaya. Amin. Tapi kalau melayani dengan komitmen dan bertanggung jawab, itu baru namanya orang yang setia. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam pelayanan? Kenapa kita nggak sering, kalau di perkataan kita tidak sesuai dengan perbuatan? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perkataan kita. Amin. Ya, Tin lagi ibadah, Tin. Oke. Artinya kita harus dengan setia, bertanggung jawab, dan komitmen. Amin. Dan dapat dipercaya. Kenapa kita belajar tema hari tentang bertanggung jawab dalam melayani Tuhan? Karena banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti. Oh, saya melayani Tuhan, tetapi tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Sama aja, nol. Amin. Malam ini kita belajar bahwa firman Tuhan yang kita dengar, seperti Rasul Paulus di kisah Korintus, kita belajar, kita harus dapat dipercaya. Amin. Atau bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Amin. Mau pelayanan kecil, pelayanan besar, Tuhan udah siapkan. Amin. Apakah kita setia? Apakah kita dapat dipercaya? Amin. Banyak anak-anak Tuhan. Oh, saya pelayanan. Oh, saya sibuk pelayanan. Tapi harus dapat dipercaya. Amin. Kenapa tema hari ini bertanggung jawab? Karena pelayanan yang sejati harus namanya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus dapat dipercaya. Amin. Coba kita garisi di Korintus ini. Dapat dipercaya. Bilang, dapat dipercaya. Teman-teman, dapat dipercaya. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus namanya dapat dipercaya. Kalau kita seorang hamba Tuhan, kalau tidak sesuai dengan perkataannya, mohon maaf, tidak dapat dipercaya. Tapi malam ini kita belajar, kita sebagai anak-anak Tuhan, mau siapapun, mau hamba-hamba Tuhan, mau pelayan Tuhan, harus dapat dipercaya. Amin. Kenapa dapat dipercaya? Karena seorang yang dapat dipercaya, itu pasti bakal setia. Amin. Karena setia dulu dalam perkara kecil, maka Tuhan kasih perkara yang besar. Amin. Artinya, kalau kita mau setia dalam bertanggung jawab dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar, pelayanan yang besar. Amin. Kalau pelayanan kecil saja tidak bertanggung jawab, mohon maaf, apalagi pelayanan besar. Amin. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita setia dulu dalam pelayanan kecil. Contoh pelayanan online, kita harus setia. Misalnya khotbah, ya harus setia, harus taat. Amin. Harus gigih, harus kuat. Amin. Dasar seorang yang mau benar dapat dipercaya adalah perbuatannya harus sesuai dengan apa tindakan kita. Amin. Kalau tidak sesuai dengan tindakan, tidak dapat dipercaya. Amin. Tapi malam ini kita mau jadi orang dapat dipercaya. Amin. Kenapa saya bilang dapat dipercaya? Karena kita mau belajar bahwa kita dalam melayani Tuhan bukan hanya setia saja, tetapi harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya perkataan dan perbuatan kita. Amin. Artinya, kita melayani Tuhan bukan karena kita setia. Setia boleh, tapi harus dapat dipercaya dan dapat bertanggung jawab. Amin. Kalau kita dapat dipercaya dan bertanggung jawab, Tuhan kasih pelayanan yang besar. Amin. Seringkali di dalam hidup kita sudah janji mau melayani Tuhan, tetapi tidak sering perbuatan kita karena kita sering mengingkar janji untuk melayani Tuhan. Amin.
Seringkali kita sudah janji, oh tanggal segini melayani, tapi mohon maaf, tidak hadir atau tidak sesuai dengan perbuatan kita. Itu sama saja tidak dapat dipercaya. Amin. Dari manusia aja tidak dapat dipercaya, apa dari Tuhan? Hati-hati teman-teman. Artinya kita harus dapat dipercaya. Mau perkara kecil, mau perkara besar, kita harus dapat dipercaya. Kenapa saya bilang dapat dipercaya? Dimulai dari hal kecil. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jadi seorang anak Tuhan, bukan anak Tuhan yang bohong atau tidak dapat dipercaya. Tapi mau kita sebagai anak Tuhan harus jujur dan bertanggung jawab dan berintegritas. Amin. Seringkali dalam hidup kita sudah janji mau melayani. Amin. Malam ini kita ditegaskan, Tuhan tidak mencari orang yang setia doang. Tandain. Tuhan tidak mencari orang yang setia doang. Tetapi Tuhan mencari orang yang benar-benar bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Amin. Dapat dipercaya Tuhan dan orang lain. Malam ini kita belajar. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertegas. Kita harus komitmen, bertanggung jawab, berintegritas. Amin. Dapat dipercaya dan setia kepada Tuhan. Amin. Kalau kita melayani Tuhan sekedar takut doang, terus sekedar takut sama bangkur atau takut sama yang lain, jangan teman-teman. Tapi kalau kita melayani mengasihi Tuhan, dimulai dari bertanggung jawab, berintegritas. Amin. Orang yang berintegritas itu benar-benar bertanggung jawab, setia, tidak mengingkar janji. Amin. Tetapi orang yang tidak bertanggung jawab, mohon maaf, tidak dapat dipercaya. Apalagi sama manusia, lebih-lebih lagi sama Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau menjadi orang yang bertanggung jawab dalam melayani Tuhan? Kalau kita mau menjadi orang bertanggung jawab dalam melayani Tuhan, mulai dari sekarang, belajar namanya komitmen, berintegritas. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang cuman, saya mau melayani besok, tapi mohon maaf tidak hadir. Itu jangan teman-teman. Tapi kalau kita mau jadi orang Kristen atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, harus dapat dipercaya. Perbuatan kalian sudah dicatat oleh Tuhan. Ingat teman-teman. Oke? Jadi gini ya teman-teman. Itu pelayanan itu jangan main-main. Jadi kalau benar melayani, ya berintegritas, datang, hadir, berkhotbah. Amin. Saya jujur aja. Kenapa saya bilang berani membawa firman ini? Karena saya belajar dari bertanggung jawab. Amin. Kenapa saya nggak suka orang yang tidak bertanggung jawab? Karena dimulai dari diri saya. Dimulai dari almarhum yang bertanggung jawab. Amin. Kenapa saya suka orang yang bertanggung jawab? Kenapa saya suka orang yang berkomitmen? Karena dimulai dari komitmen, kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Ingat teman-teman, nggak ada pelayanan langsung besar. Dimulai dari nol, dari kecil. Proses demi proses. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya sudah mulai dari saya bersihin WC. Mohon maaf ya teman-teman, bersihin WC. Terus yang kedua saya jadi multimedia. Terus yang ketiga saya menjadi pemain musik. Sekarang saya bisa menjadi seorang pembicara. Amin. Orang yang berintegritas itu mempunyai proses. Amin. Mulai bertanggung jawab. Tetapi kalau kita mau belajar malam ini, kita mau jadi orang Kristen bertanggung jawab dan melayani Tuhan, dimulai dari nol. Yang kita tidak bisa apa-apa, mulai belajar memuliakan nama Tuhan. Amin. Setiap talenta Tuhan kasih, tergantung siap atau tidak kita menerima talenta yang Tuhan kasih. Amin. Nah, Bang, kok temanya keras banget, Bang? Iya. Kenapa? Karena saya nggak suka tema yang kecil. Karena saya mau anak-anak Kristen di Indonesia mau kita belajar bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Tujuannya apa? Tujuan kita biar berhasil. Amin. Contoh kita bekerja. Kamega, saya mau tanya Kamega. Contoh Kamega bekerja sama orang, terus nggak bertanggung jawab, apa dipakai sama bos? Kamega. Enggak kan? Nah, teman-teman, kita belajar teman-teman. Kita belajar dari hal yang sederhana, bertanggung jawab. Amin. Bertanggung jawab apa? Komunitas kita. Komunitas siapapun, mau Family Blessing, mau semuanya,
minimal bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut. Bang, bagaimana cara bertanggung jawab dalam melayani Tuhan? Caranya ada berapa hal? Ada 4 saya catat. Yang pertama, kita catat adalah kita harus setia dalam hal kecil. Amin. Kenapa kita harus setia dalam hal kecil? Tuhan melihat kesetiaan kita bukan hanya dalam pelayanan besar, tetapi Tuhan melihat pelayanan kecil. Amin. Artinya, Tuhan melihat kita dalam pelayanan kecil, bukan dari hal yang besar. Amin. Contohnya, kita harus datang tepat waktu, ibadah tepat waktu, pelayanan tepat waktu. Amin. Di gereja maupun di online, kita harus hadir tepat waktu, teman-teman. Amin. Mau pelayanan, mau ibadah, kita harus hadir tepat waktu. Kenapa? Karena ketika kita bertanggung jawab dalam apapun, Tuhan akan mengasihi yang terbaik. Amin. Itu yang pertama. Contohnya adalah, contoh kedua adalah melakukan tugas meskipun tidak dilihat orang. Kita melakukan tugas tidak dilihat orang. Amin. Tidak dilihat manusia. Tetapi Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan melihat kita. Oh, Kak Maida hadir ibadah. Tuhan melihat, tapi manusia tidak melihat, teman-teman. Itu cara pandang Tuhan. Amin. Tapi kita harus malam ini belajar. Bertanggung jawab, harus kita lihat bahwa Tuhan melihat kita dalam apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar adalah kita harus memiliki punya hati yang tulus dan motivasi yang benar. Kita harus mempunyai hati yang benar. Motivasi yang punya hati yang benar gimana? Motivasi yang benar adalah saat kita ibadah, kita memuji Tuhan. Amin. Puji manusia. Gini contohnya, kita melayani Tuhan bukan untuk dipuji manusia, tapi karena kita masih kasih kepada Tuhan. Amin. Artinya, jangan kita dipuji manusia, tetapi kita melihat karena kasih karena Tuhan, kita beribadah. Karena kasih karena Tuhan, kita masih bernapas. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda tidak mengerti pelayanan, motivasinya. Oh, saya mencari pasangan. Terus, oh, pacar saya ada di situ, saya melayani lah. Begitu, teman-teman. Jangan kayak gitu punya motivasi. Itu motivasi yang salah. Motivasi yang benar. Mau ada siapapun, musuh, lawan, atau apapun, kita memiliki motivasi yang benar. Kita lihat, pandanglah Tuhan. Amin. Itu motivasi yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus meningkatkan diri dalam melayani. Kita harus meningkatkan diri dan melayani berkualitas. Nah, teman-teman, meningkatkan diri gimana? Meningkatkan diri dan melayani dan berkualitas. Contohnya adalah kita belajar bertumbuh. Bertumbuh apa? Melayani Tuhan, terus pimpin pujian, doa pembicara, doa syafaat, doa berkat, penerima tamu. Itu semua nggak gampang, teman-teman. Itu ada 2 Timotius 2 ayat 15, nanti kalian baca. Kita membawa pelayanan naik level yang baik. Contoh, awalnya kan kita pelayanan itu dari penerima tamu, terus naik level pimpin pujian, terus naik level musik, terus naik level pembicara. Itu semuanya belajar, teman-teman. Tapi kita memiliki motivasi yang benar. Motivasi yang benar apa? Kita fokus. Fokusnya apa? Mengarah pada tujuan, yaitu Tuhan. Amin. Nah, itu poin ketiga. Yang keempat yang kita mau ambil yaitu adalah bertanggung jawab kepada pemimpinan dan sesama tim. Kalau kita bertanggung jawab dalam melayani Tuhan, kita sebagai pemimpin dan sesama tim, kita namanya bertanggung jawab. Amin. Kalau satu tim gak ada bertanggung jawab, mohon maaf, komunitas itu tidak akan maju. Tetapi kalau satu komunitas bertanggung jawab, pasti akan kemajuan. Amin. Saya mau kasih contoh, pemain bola. Kalau pemain bola kan, Kak Maida, pernah nonton bola nggak kalian, teman-teman? Kalau kita nonton bola kan pasti kan satu bola kan. Kenapa itu bola bisa satu tim ada yang menang? Karena ada satu kebersamaan. Nah, kita belajar seperti semut. Ada kebersamaan. Amin. Kalau ada kebersamaan dalam sebuah komunitas, pasti komunitas itu akan maju. Amin. Nah, contohnya kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita berjalan sendiri. Contoh, kalau kita melayani berjalan sendiri satu
satu komunitas ada satu orang yang berjalan sendiri, mohon maaf, orang itu bakal capek. Tapi kalau ada satu tim, berapa tim bergabung, satu tim komunitas bergabung, komunitas itu akan maju. Amin. Itu yang pertama, kita sebagai bertanggung jawab dalam kepada pemimpinan dan sesama tim. Artinya kita harus bertanggung jawab, satu tim itu harus bersatu supaya maju. Amin. Tapi kalau satu tim gak bisa maju, kenapa? Karena tidak ada bertanggung jawab, tidak ada komitmen. Amin. Tapi malam ini kita belajar, kalau kita mau bertanggung jawab dalam melayani Tuhan, kita sebagai pemimpin atau satu tim dalam pelayanan komunitas harus namanya bertanggung jawab. Amin. Itu yang pertama, kita tidak mampu sendiri. Amin. Bilang, kita tidak mampu sendiri, Kak, teman-teman. Tetapi ada tapinya. Tetapi kita menghormati struktur dan pekerjaan dalam tetapi kita menghormati struktur dan bekerja sama dalam melayani Tuhan. Kalau satu tim menghormati struktur yang ada, satu tim menghormati dalam melayani Tuhan, komunitas itu pasti akan maju. Amin. Tapi kalau satu tim tidak ada kebersamaan, tidak ada menghormati, ya lu gini, contoh aku kamu, ya teman-teman, itu nggak boleh. Aku kamu, itu nggak boleh teman-teman. Aku ya kamu, karena firman Tuhan menjelaskan kita bersatu untuk melayani Tuhan. Artinya bersatu, artinya berkumpul bersama untuk menjadi satu tubuh. Amin. Itu teman-teman. Kenapa komunitas sering gagal dalam pertumbuhan rohani? Karena tidak ada kesatuan, tidak ada saling menghormati. Amin. Malam ini kita belajar, kalau kita mau satu tim bekerja sama, seperti semut bekerja sama, bergotong royong, kita harus bergotong royong mencari jiwa, untuk mencari jiwa untuk Tuhan. Komunitas itu pasti maju. Amin. Amin nggak teman-teman? Udah pada tidur ya, Kak Maida, Bang Juan, Kak Mega, Kak Lisa? Jangan tidur. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, mau nggak kita kerjasama satu tim dalam sebuah komunitas? Tanya pribadi. Bukan untuk menyenangkan hati bangkur ya, bukan. Bukan menyenangkan hati pemimpin, bukan teman-teman. Kita sadar bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, apa dampaknya ketika kita bertanggung jawab dalam melayani Tuhan? Dampaknya apa? Yang pertama, menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Kalau kita bertanggung jawab dalam melayani Tuhan, kita bisa menjadi berkat. Amin. Komunitas kita menjadi berkat. Komunitas apapun menjadi berkat. Amin. Tanggung jawab kita dalam melayani Tuhan bisa menginspirasikan orang lain untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Tahu nggak teman-teman? Kalau kita menginspirasikan orang lain untuk melayani Tuhan, dimulai dari kita sendiri. Amin. Tanggung jawab nggak kita melayani Tuhan? Kalau kita menjadi contoh teladan atau menjadi berkat untuk orang lain, dimulai dari diri kita. Amin. Apakah kita hadir dalam ibadah? Apakah kita membawa damai atau membawa sukacita? Amin. Tetapi banyak pelayan-pelayan Tuhan, mohon maaf, jadi batu sandungan. Kenapa? Karena nggak bisa menjadi teladan. Karena sekedar omong tapi tidak hadir. Amin. Malam ini kita belajar, kita harus menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, dimulai dari diri kita. Amin. Malam ini kita belajar bahwa berkat dan teladan bagi orang lain dimulai dari diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dampak yang kedua adalah kita melayani sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita melayani dengan sukacita dan damai sejahtera, melayani Tuhan itu dengan tanggung jawab, membawa kepuasan rohani dan sukacita, karena Tuhan tahu kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, ada damai, ada sukacita. Amin. Kenapa ada damai, ada sukacita? Dimulai hati yang murni, hati yang bersih. Amin. Kalau hati yang pahit, iri, benci, mulai bersungut-sungut dalam melayani Tuhan, mohon maaf, jangan teman-teman. Karena kenapa? Karena
nggak ada damai. Amin. Kalau kita mau memberkati orang lain, milikilah damai, milikilah sukacita melayani Tuhan, milikilah haus dan lapar. Amin. Ingat, kata pelayanan di sini kita ambil, teman-teman. Pelayanan adalah sebuah kasih karunia Tuhan atau kasih karunia ilahi. Artinya, kita kalau melayani Tuhan dimulai dari kasih karunia Tuhan. Kita bisa ibadah dimulai dari kasih karunia Tuhan. Amin. Artinya, kita melayani boleh, tapi harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Amin. Kita bisa menyembuhkan orang bukan karena kita hebat. Sekali lagi, bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita beroleh keselamatan. Dan juga saya mau bilang, karena kasih karunia Tuhan kita bisa sekolah, kita bisa kuliah, kita bisa bekerja. Itu semua bukan karena, sekali lagi saya bilang, bukan karena kita hebat, tapi semua adalah pemberian dari Tuhan. Ingat teman-teman. Amin. Ingat, kita melayani bukan karena kita hebat. Saya bilang sekali lagi. Ingat, bukan karena kita hebat. Pekerjaan kita bukan karena kita hebat, teman-teman. Pelayanan kita bukan karena kita hebat. Sekolah kita bukan karena kita hebat. Kuliah kita bukan karena kita hebat. Tapi semua karena pemberian Tuhan. Amin. Kalau kita melayani, sekedar melayani, rutinitas, mohon maaf, kita mulai belajar mengintrospeksi diri. Amin. Kenapa saya mengintrospeksi diri? Karena pelayanan mulai dari sukacita. Amin. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, menerima upah dan pengenalan dari Tuhan. Amin. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mendapatkan upah. Upahnya apa? Yaitu adalah Tuhan menghargai setiap pelayanan yang dilakukan setia dan tanggung jawab. Artinya, Tuhan menghargai kita kalau kita setia dan tanggung jawab melayani Tuhan. Ingat teman-teman, kalau kita mau setia dan tanggung jawab, gigih, kuat, teguh, ingat, berkat pasti ada. Amin. Kenapa saya suka berkhotbah? Karena ketika saya memberitakan firman Tuhan, di malam ini kita hidup akan beroleh berkat-berkat yang berlimpah. Amin. Intinya, orang bertanggung jawab itu bukan sekedar omong, bukan ibadah sekedar rutinitas, tapi milikilah namanya setia, bertanggung jawab, gigih, dan kuat dalam melayani Tuhan. Masalah pasti ada dalam melayani Tuhan. Caci maki pasti ada. Tetapi ingat teman-teman, ketika kalian dicaci maki dalam melayani Tuhan, ingat, Tuhan memperhitungkan apa yang kita melayani. Amin. Intinya, kalau kita mau bertanggung jawab melayani Tuhan, dimulai dari hati yang murni, yang kudus. Mulai dari hati yang kudus. Pembaruan budi, perubahan semua pola hidup kita. Amin. Kita buka 1 Korintus 15. Sebelum saya mengakhiri, 1 Korintus 15. Bang Juan tolong bacakan, Bang Juan. 1 Korintus 15 ayat 58. Bang Juan. Bang Juan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat penutup. 15 ayat 58 Bang Juan. 58 ya. Oke, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Oke teman-teman, ini menceritakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bertanggung jawab dalam melayani Tuhan, ingat, Tuhan kasih jeribaya kita tidak sia-sia. Yang pertama, kita percaya kita akan berdiri teguh dalam melayani Tuhan. Yang kedua, giat selalu. Giat, kata giat di sini, kita walaupun capek, tapi Tuhan kasih kekuatan yang baru. Amin. Terus yang ketiga, kita belajar dari Korintus ini bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jeribaya kita tidak pernah sia-sia. Kenapa? Orang yang bertanggung jawab punya prinsip, yaitu komitmen bahwa jeripaya tidak akan sia-sia. Emang kalau melayani sendiri emang capek, benar capek. Tapi ingat teman-teman, jeripaya kalian tidak sia-sia. Amin. Karena kenapa? Karena satu pertanggungjawaban kita bisa
jadi berkat untuk komunitas kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mengerti kebenar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Saya serahkan Bang Juan.